Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dan kita lanjutkan kajian-kajian kita tetap pada tajuk seperti yang kemarin, yaitu tidak semua nabi beragama Islam. Ya, ini seri keempat. Ya, seri keempat. Aku kemarin janji seri keempat itu tidak bisa harus kita selesaikan, ya, supaya kita bisa beranjak ke topik kajian yang lain. Tapi kalau seandainya ini nanti tidak selesai juga, ya kan aku bilang kan seri 4 seri kan. Nanti masalah seri 4A, 4B itu kan tinggal teknis saja. Misalkan ini nanti nggak selesai, maka aku bikin lagi seri 4A ini. Besok bikin seri 4B. Karena yang aku janjikan kan kita akan selesaikan di 4 seri gitu. Ya. Itulah gini loh, sebuah pernyataan itu kadang-kadang bisa disiasati tergantung kecerdasan kita menyaring sebuah pernyataan. Contohnya gini, ini ada ini internetnya lagi bermasalah jadi aku nggak bisa buka. Cuman aku masih ingat ada komentar, ya, yang itu masuk ke perdebatan dengan teman-teman dan perdebatannya bagus, aku baca semua. Tapi tetap aja dia tidak paham, tidak tahu, ya. Makanya aku bilang, ya, di sini butuh ekstra kecerdasan. Kalian itu mengekspan kecerdasan kalian. Jangan hanya aku saja berusaha menyuguhkan kajian ini, ya, sesederhana mungkin agar kalian gampang untuk mengerti. Jangan. Jadi kita harus dua-dua. Aku juga berusaha meramu kajian-kajian ini dalam format yang sangat sederhana sekali sehingga gampang dimengerti. Tapi kalian juga harus mengekspan, ya, meningkatkan kemampuan analisa kalian sehingga bisa kita ketemu di meeting point yang sama. Lah kalau aku hanya berusaha menyuguhkan kajian ini dalam format yang sesederhana mungkin, tapi kamu tetap aja nggak ekspan, ya bertepuk sebelah tangan, ya. Di perdebatan itu terjadi sesuatu yang miss. Karena apa? Aku kan sudah gunakan analogi antara kedelai, tahu, dan tempe. Kita tidak berbicara kedelainya, kita tidak bicara substansinya, tapi yang kita bicarakan nama, tahu apa tempe, gitu loh, ya. Tapi sepertinya nggak paham-paham juga itu, ya. Terus kemudian ada lagi dari komentator tadi, ya. Dia menyuguhkan surat Ali Imran surat 83. Ini kacau juga. Padahal aku sudah bilang, kasih aku satu ayat yang mengatakan semua nabi itu beragama Islam. Tapi kan itu tidak mungkin, terlalu repot. Sudah kita gunakan sebagai starting pointnya di Kanjeng Nabi Ibrahim, karena dia akan mewakili nabi-nabi yang lain. Tunjukkan sama aku di mana Kanjeng Nabi Ibrahim beragama Islam. Semua ini sudah aku tampilkan ayat-ayatnya. Ya, kenapa sih aku kupas tuntas Kanjeng Nabi Ibrahim? Karena dia akan menjadi starting point untuk mewakili nabi-nabi yang lain apakah benar beragama Islam seperti yang dipahami publik selama ini. Gitu loh. Jadi aku minta kalau kamu punya cara pandang seperti itu, berikan aku satu ayat. Kalau memang itu handal, kan ini runtuh, nggak perlu kita lanjutkan, gitu loh. Kamu tambah memberikan surat Ali Imran 83. Ini kan aku ngomong ke kanan, kamu ke kiri. Ya. Diperhatikan. Ali Imran 83. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya. Baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Ini yang komen ini nampak sekali dia tidak mengerti substansi permasalahannya. Kita tidak pernah bertengkar, kita tidak pernah beradu argumen, kita tidak pernah berselisih paham. Keselamatan itu memang di dinullah. Kan aku awalnya sudah jelaskan. Nggak tahu juga kamu ikuti nggak seri pertama.
Seharusnya kamu ikuti seri pertama sampai nanti terakhir, ikuti. Kalau kamu potong tengah jalan, repot lagi. Aku sudah jelaskan klasifikasi, ada Samawi, ada Ardi. Jadi ada agama Samawi, ada agama Ardi. Dan aku memberikan sebuah probability, agama Ardi sekalipun itu awalnya mesti bermula dari agama Samawi. Karena kita lahir itu dalam keadaan tidak tahu apa-apa, maka mata, pendengaran, dan hati akan dimintai pertanggunggan jawab. Karena aku sudah jelaskan itu di kajian-kajian yang lalu. Jadi perdebatan kita tidak pernah memperdebatkan tentang dinullah, kita sepakat. Jadi untuk apa ayat 83 dari surat Ali Imran ini kamu ajukan? Kan kita nggak ada pertentangan. Jadi kita sama-sama sepakat bahwa keselamatan itu hanya ada pada dinullah. Di luar itu tidak selamat. Kalau kamu paham kajian-kajian ini nggak kamu sampaikan. Karena apa? Kita sudah sepakat. Yang kita tidak sepakat, ini perhatikan. Bagimu dan bagi mainstream, dinullah itu hanya Islam. Itu yang nggak sepakat. Sedangkan bagi aku, Milata Abraham itu dinullah, Yahudi itu dinullah, Nasrani itu dinullah, Islam itu juga dinullah. Di situ perdebatan kita. Makanya aku minta ajukan satu ayat saja, di mana Kanjeng Nabi Ibrahim itu beragama namanya Islam. Ini sudah berapa? 3 seri, berarti sudah 3 hari. Sampai detik ini aku tunggu, nggak ada yang bisa jawab. Argumentasi logiknya di sana. Kok tambah kamu nyodorkan surat 383. Ini kalau kamu mahasiswiku di depanku tak jewer kupingmu. Aku males punya mahasiswi kok bodoh-bodoh, itu males. Harus cerdas, ngaji itu harus cerdas. Ya. Jadi aku ngomong ke kanan, kamu ke kiri. Gimana mau pinter kamu? Ya. Oke. Kemarin aku kan mengutip surat Al-Anbiya 21-25 ya. Begini bunyinya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah selain aku, maka sembahlah aku. Nah, ini substansi, ini kedelai, bukan tempe. Paham? Substansinya dinullah itu ada di sini. Ini kedelainya, bukan tahu atau tempe. Pahami? Kau minum dulu, aku juga minum biar cerdasnya tambah. Bismillah. Kan aku sudah bilang, ya, polemik ini aku ajukan, aku berhadapan dengan mainstream. Mau dia doktor, mau dia dosen, mau dia profesor, gak ada urusan. Karena apa? Aku yakin kebenaran Al-Quran itu bisa diungkapkan. Cuman demikian, aku juga tetap menghormati orang-orang yang berbeda pandangan dengan aku. Aku hormati. Dan ini pun kajian ini kan hanya penawaran. Kalian tidak harus ikut dengan kerangka berpikirku. Nggak. Silahkan. Anda sepakat, ambil. Tidak sepakat, tinggalkan. Tidak ada masalah. Ya. Karena untuk apa paksa-paksaan? Kita mau kesadaran. Kesadaran, saling-saling sadar bahwa kebenaran itu kita pegang dan sebuah kesalahan itu kita tinggalkan. Sesuatu yang diklaim benar dan belum bisa dibuktikan salah, dia tetap harus diterima sebagai kebenaran. Nah, ini aku klaim kebenaran. Kalau kamu bilang salah, tunjukkan di mana salahnya. Dengan ayat. Di mana Kanjeng Nabi Ibrahim beragama Islam? Kan simpel, sederhana, logiknya kena. Jadi kerangka berpikir eksak itu begitu, sederhana dia. Ya. Eksak itu membuat sesuatu yang itu panjang lebar menjadi sesederhana mungkin. Aku hanya minta untuk kalian semua, berkumpullah kalian semua. Itu profesormu, rektormu, doktormu, ustadzmu, kiaimu berkumpul semua. Tanya, bisa nggak dia menjawab permintaanku? Di mana Kanjeng Nabi Ibrahim itu bisa dikatakan sebagai orang yang beragama namanya Islam agamanya. Sederhana kan? Gitu loh. Aku nggak apa-apa, aku sendiri saja nggak apa-apa. Orang sudah aku jelaskan. Aku sama guru Al-Quranku pun tentang hal ini bertentangan. Makanya aku bilang, guru itu fungsinya hanya menyampaikan informasi, tapi keputusan tetap ada pada
kita masing-masing gitu. Aku menghormati guru tapi tidak harus aku sepakat dengan guru. Ya. Antara Aristoteles dan Plato itu guru murid. Akhirnya Aristoteles juga berbeda dengan Plato. Plato tetap asik dalam filsafat idealismenya, sedangkan Aristoteles akhirnya dia menelurkan filsafat naturalis. Beda sudah, barat timur. Biasa, beda itu biasa, nggak perlu dikhawatirkan. Oke, sekarang aku sampaikan hadisnya sudah ketemu ini ya, yang sejalan dengan surat Al-Anbiya ya, surat 21 25. Begini. Ini dari teman-teman Thoriqoh ini aku dapat ya. Ini buku kecil seperti ini, tapi kalau kamu paham ini dan kamu lakukan, dia akan menyelamatkanmu dari dunia sampai akhirat. Ya. Ini judulnya apa ini? Nampak situ deh, biar mbak tahu. Lihat ini, nampak? Ini buku sederhana kecil ini. Meskipun kamu punya Mercy, punya Rolls Royce, punya perusahaan, deposito triliunan, tapi kamu kalau tidak punya ini, begitu mati, mampus kamu. Ya, oke. Aku bacakan ya, dengarkan telinganya. Keterangan dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Beliau telah berkata, saya tanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berapakah jumlah nabi-nabi? Rasulullah menjawab, 100.000 dan 24.000. Asik kan yang aku pernah tanya sama kalian. Aku belum mendapat jawaban. Kenapa harus dipisah ya? Di Al-Quran juga kan begitu. Kok nggak langsung 124.000? Nggak begitu. Apakah memang grammarnya memang harus begini atau gimana? Aku masih perlu belajar tentang ini ya. Begitu juga tentang surat Al-Kahfi itu kan. Jumlah waktunya kan itu di breakdown, nggak langsung total berapa gitu. Sama dengan ini. Ini jumlah juga. Jadi 100.000 dan 24.000 itu jumlahnya. Tersebut dalam kitab Tanwirul Qulub bab 2 An-Nubuwah halaman 34. Ya, kalau mau cari di situ. Jumlah Nabi Adam, coba cariin deh surat 40 78 apa penjelasannya di sini. Ini di Al-Qur'an nih, surat 40 ya. Lihat nomornya aja, kalau judulnya terlalu lama kamu. Surat 40 nomor 78 ya. Oke, aku bacakan di sini ya. Jumlah nabi mulai Adam sampai Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam ada 124.000 nabi. Ya. Berapa? 124.000 nabi. Ketemu? Coba Bapak mau tahu itu menjelaskan apa sih? Al-Mu'minun. Oh iya. Jadi begini, di keterangan dari surat Al-Mu'minun ya, 78 ayat-ayatnya, surat Al-Mu'minun surat 78 ayat 78, sorry. Kemarin juga aku salah tulis ya. Begini, surat Al-Mu'minun ya, surat 40 nomornya 78. Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad, dan di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Nah, itu ya. Ini sebagai bukti bahwa kenapa Kanjeng Nabi Muhammad tahu kisah katakanlah Nabi Musa, tahu kisah tentang Nabi Yusuf, tahu kisah tentang Kanjeng Nabi Isa, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ayat tersebut, karena diceritakan lewat wahyu. Kalau nggak diceritakan Kanjeng Nabi Muhammad nggak tahu. Tapi ini kan Kristen bodoh-bodoh ini sulit kalau dikasih tahu. Yang bilangnya jiplak lah, yang bilangnya nyontek lah. Nyontek dari siapa? Kalau jiplak dari mana? Kapan Kanjeng Nabi Muhammad pegang Injil, pegang Torah? Nggak pernah. Ya, cuman kan dasar bodoh kadang-kadang sulit kasih tahu. Ya sudah, biarin aja, yang penting sudah dikasih tahu. Jadi Al-Quran ini pure firman Allah yang disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad tahu kisah-kisah yang dulu karena diberitahu oleh yang Maha Tahu. Siapa?
Allah. Allah ini yang menurunkan Al-Quran, Allah ini yang menurunkan Injil, Allah ini yang menurunkan Torah, Allah ini yang menurunkan suhuf. Cara pandangnya holistik seperti itu, bukan terpotong. Ya. Jadi di surat tadi itu ya, di surat yang ke-40 nomor 78, di antara 124.000 nabi itu ada yang diceritakan ke kita, ada yang tidak. Kita biasanya kan yang 25 itu ya. Oke, penjelasan kedua. Akan tetapi sesuatu yang paling utama, lihat nih. Akan tetapi sesuatu yang paling utama yang keluar dari lisannya para nabi yang 124.000 itu adalah la ilaha illallah. Clear, seperti apa yang tertulis di surat Al-Anbiya, Quran surat 21 ayatnya 25. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, kata Nabi Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah selain aku, maka sembahlah aku, maka beribadahlah kepada aku. Clear dengan hadis ini. Ya, jadi kamu tahu nggak ada orang namanya Jauhari, gitu ya? Kamu tahu nggak artinya jauhar? Ya, mulai sekarang kamu tahu, ya. Oke. Jadi la ilaha illallah itu merupakan jauhar. Jadi jauhar itu artinya berlian. Ya. Maknawi yang keluar dari ruh nabi yang jumlahnya 124.000 nabi. Jadi jumlah sekian banyak 124.000 nabi dari lisannya yang paling utama yang menjadi berlian itu tidak semuanya mengatakan la ilaha illallah. Itu kita bicara tentang kedelai, substansi, ya, bukan bicara tempe atau tahu. Tempe sama tahu substansinya sama, apa ya, kedelai itu. Tapi kan tempe bukan tahu, tahu bukan tempe. Ya. Sorry, aku bolak-balik ngomong ini. Ya nggak apa-apa, memang ada sunnahnya informasi itu dibolak-balik, diulang-ulang. Makanya di Al-Quran itu kan ada yang berita sudah diwahyukan lagi, diulang-ulang gitu. Ya, dengan tujuan kalian menjadi paham lah gitu ya. Semoga paham. Oke. Kapan Islam itu diproklamasikan sebagai nama agama? Kalian tahu iklan? Aku baru tahu kemarin aku ngaji sama guru Al-Qur'anku, ternyata iklan itu bahasa Arabian loh. Ya. Kalau iklan itu apa ya? Sekarang apa bahasa lainnya iklan itu apa? Bahasa lainnya iklan itu. Bukan sponsor, iklan. Apa reklame ya? Jadi iklan itu ternyata dari bahasa Arabian gitu ya. Jadi produk-produk yang dijual diiklankan itu ya. Iklan tuh bahasa Arabian. Aku baru tahu kemarin. Oke. Seperti Republik Indonesia itu sebelum tahun 1945 itu belum bisa diterima sebagai nama dari sebuah negara. Sekarang buka otakmu, buka dikit ya, diekspand supaya kamu paham. Karena aku akan bicara banyak ini, dan seperti kamu tahu kajianku itu tidak strike. Dia singular, berputar-putar dulu baru masuk ke inti. Tapi setiap putaran di situ ada keilmuan yang diinformasikan. Ya. Oke, aku ulangi. Kapan Indonesia? Ini kita kembali ke tempus. Tempus itu tempo, waktu. Tempus delicti. Itu istilah hukum. Kapan sebuah peristiwa itu terjadi, itu namanya tempus. Jadi kalau dalam hukum itu ada locus delicti, itu tempat, ya, lokal. Ada tempus delicti, ada waktu. Jadi ruang dan waktu. Kapan, di mana. Nanti ada lagi corpus delicti. Gitu. Jadi meskipun kalian bukan orang hukum ya, belajar istilah-istilah hukum lah supaya ngerti ya. Jadi tempus delictinya itu 1945, 17 Agustus 1945. Sebelum diiklankan, sebelum diproklamasikan, orang nggak tahu ada sebuah negara namanya Indonesia gitu. Ya. Oke.
Orang sering salah paham terhadap Islam sebagai nama sehingga mengatakan semua nabi beragama yang bernama Islam. Kamu lihat tuh, profesor, doktor aja ngomong gitu, apalagi yang awam. Kenapa bisa terjadi demikian? Pertanyaannya kan di sana. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena sering orang terjebak tidak bisa bedakan antara nama dan substansi, antara Islam dan Muslim. Ya, terlebih lagi ketika tempus deliktinya diabaikan. Ya. Oke, perhatikan. Ini tidak hanya menimpa orang-orang awam, tetapi para intelektualnya juga ikut seperti itu. Jadi kalau intelektualnya itu, nanti kalau aku bilang bodoh enggak mau ya. Apa ya? Intelektual kok bodoh gitu ya, repot juga. Kalau intelektualnya salah, maka yang awam pun akan menjadi salah. Gitu. Ya. Maka dirasa sangat perlu untuk dimengerti oleh setiap orang akan pengertian Islam, dan agar orang-orang tidak salah paham, maka penjelasannya mesti diambil dari sumber aslinya, yaitu apa? Ya Al-Quran. Nggak bisa, kita harus kembali ke Al-Quran. Duduk karepmu, duduk karepku. Itu loh. Kalau pendapat-pendapat orang, ya pendapat orangnya silakan saja berpendapat. Tapi kalau kita mencari kebenaran dan itu berbicara agama, maka literatur tertinggi itu Al-Quran, bukan pendapat orang. Ya. Tentunya nanti pendapat perlu. Maka kita lihat sejauh mana pendapat itu didukung oleh data valid dari Al-Quran. Contohnya ya tadi yang aku bilang, kalau memang datamu valid, mari tunjukkan. Satu ayat saja. Aku nggak minta 2-3 ayat. Satu ayat saja. Bahwa Kanjeng Nabi Ibrahim beragama Islam. Namanya Islam. Satu ayat. Sekarang juga aku tunggu. Ini berapa? 3 hari sudah. 3 hari lalu nggak ada yang bisa jawab. Kiaimu, ustadzmu, profesormu, doktormu, rektormu tanya. Ngerti nggak dia? Jadi gini loh maksudku ya. Bukan sebuah kesombongan, bukan. Sebetulnya pengetahuan itu selama kita mau belajar itu bisa kok. Aku ini anak jalanan. Ya. Kalau lagu lamanya itu disebut anak asuhan rembulan, besar tumbuh di jalan. Tapi aku bisa bicara gini. Karena apa? Karena aku rajin baca, aku senang baca. Perintah agama kita Iqra. Lah nek kon delahom ae, ya apa iso pinter. Jadi aku nggak pernah minder, mau profesor mau dokter nggak ada masalah bagi aku. Pernah, cuman aku kan menghormati karena beliau itu sepuh. Aku pernah berdiskusi berat sama almarhum Tolha Hasan. Pada waktu itu beliau menjadi Menteri Pendidikan. Dalam sebuah seminar aku berbeda pendapat dengan dia. Cuma karena sudah sepuh aku harus tahu diri lah ya. Nggak mungkin aku berikan sebuah penetrasi yang mendobrak gitu ya, tidak mungkin lah ya. Jadi meskipun profesor bisa salah, walaupun menteri, walaupun kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ceritakan gini supaya engkau termotivasi, supaya kamu juga belajar baca Al-Quran tiap hari satu lembar. Ini alhamdulillah sudah ada yang rutin ya, alhamdulillah. Semoga diikuti oleh yang lain. Ya. Oke, aku lanjut ya. Maka dirasa sangat perlu untuk dimengerti oleh setiap orang akan pengertian Islam, dan agar orang tidak salah paham, maka penjelasannya mesti kita gali dari Al-Quran. Oke. Dan tidak mungkin Allah tidak menjelaskan secara tersurat maupun tersirat di dalam Al-Quran dalam perkara ini. Tidak mungkin. Kalau memang Kanjeng Nabi Ibrahim itu dulu agamanya bernama Islam, tidak mungkin lah tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Tapi setelah kita teliti ini ayat-ayat, kan ternyata memang tidak ada. Gitu loh ya. Kata Islam, aku sekilas menjelaskan Islam, nanti sekilas menjelaskan Muslim ya. Karena kacaunya di sana. Kata Islam itu berasal dari bahasa Arab tentunya.
Dan sebelum Kanjeng Nabi memproklamasikan sebuah agama, orang tidak tahu apa itu Islam, tidak ada, tidak kenal. Dari sini aja secara antropologis historis kamu itu sudah selesai kalau kamu mau mempertahankan dari dulu nabinya itu beragama Islam. Lah kok kenal Islam baru setelah Kanjeng Nabi Muhammad? Kan aneh. Itu logika sederhana, nggak usah pakai ayat-ayat lah. Kalau memang otakmu itu kamu buka untuk sebuah kebenaran, kamu sudah tunduk, artinya taslim. Taslim itu menerima. Ora usah ngeyel, wis. Kalau kamu nggak punya data, seperti yang aku minta, satu ayat saja. Ora usah, percuma kamu tunjukkan ayat-ayat lain, aku sudah baca kok. Ya. Taslim. Seperti aku juga kan janji, kalau ada satu ayat saja disampaikan ke aku, yang itu mengatakan Kanjeng Nabi Ibrahim beragama namanya Islam, aku taslim. Ini jangan diikuti dan aku akan take down. Aku take down semua videonya yang 3 seri itu. Tapi selama kamu tidak bisa buktikan, ya dia akan terus berkibar dan semoga memberikan pencerahan kepada teman-teman yang belum tahu. Ya. Oke. Kata Islam itu ya dari Arabian, dan itu yang kasih nama Allah, bukan kita mau kasih nama itu Islam. Bukan, ya. Nanti aku jelaskan ayat-ayatnya. Ya. Aku jelaskan ya. Oke. Terus aku mau jelaskan Muslim ya. Tadi Islam sudah aku jelaskan ya. Islam itu proper name loh ya. Proper name itu enggak boleh diterjemahkan. Paham kamu? Islam itu proper name. Jangan kamu terjemahkan. Meskipun kamu tahu, sebetulnya Islam itu tidak bisa diterjemahkan. Yang bisa diterjemahkan nantinya kan Muslimnya. Tidak bisa. Itu nama, proper name tidak boleh diterjemahkan. Ya. Muslim, apa sih Muslim itu? Muslim itu adalah tunduk, patuh, berserah diri hanya kepada Rob dan Ilah Gusti Allah Agung saja. Perhatikan. Jadi yang dimaksud Muslim itu ketundukan, kepatuhan, keberserah dirian hanya kepada yang dia anggap sebagai Rob, dia terima sebagai ilah. Itu siapa? Dia yang bernama Gusti Allah Agung saja, dan membuang selain itu. Makanya tadi disampaikan dalam hadis lewat sahabat Al-Ghifari, ya, seutama-utama yang terucap dari mulut para nabi yang 124.000 itu adalah la ilaha illallah. Jadi nggak cukup. Muslim itu apa? Tunduk, patuh, berserah diri. Iya, tunduk sama siapa? Itu harus dijelaskan. Jadi supaya nggak lolak-lolok kan. Ya. Itu masih 50%, 100%-nya tunduk, patuh, berserah diri ya terhadap Gusti Allah Agung gitu loh. Seperti aku bilang kemarin. Kenapa kita menghadap dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Ka'bah? Ya karena Allah perintahkan ke sana. Kita orang yang muslim tunduk, patuh, ya sudah. Kita nggak perlu lihat apa itu Ka'bah, apa itu batu, apa itu segi empat, apa itu loncong, nggak ada urusan. Yang penting Allah suruh, sami'na wa ata'na. Selesai. Makanya aku bilang, seandainya Allah dulu suruh Tugu Monas, ya kita menghadap Tugu Monas. Misalkan Allah suruh kita menghadap Borobudur, ya kita menghadap Borobudur. Jadi ini supaya orang-orang Kristen-Kristen itu juga tahu. Karena mereka bingung kalau kita menghadap Ka'bah dikirain batu itu Tuhan lagi. Repot kamu. Coba kamu lihat itu, ngomong sama orang-orang Yahudi itu di Yerusalem sana. Ya. Mereka kemana? Ke tembok ratapan. Apakah mereka menyembah tembok? Kalau nggak kepalamu dikasih butiran M16. Mereka nggak pakai M16. Mereka pakainya AK-47. Enggak, Neng. M16 karena Amerika, ya. Kecuali di luar negara itu pakai AK-47 produknya dulu Uni Soviet, sekarang apa namanya? Rusia, ya. Dan itu pun ternyata yang merancang AK-47 akhirnya nyesel dia. Kenapa dulu bikin AK-47? Karena data statistik paling banyak membunuh orang itu adalah AK-47.
Karena apa? Dia paling simpel, paling enak dipakai. Untuk berondong itu paling enak. AK-47 itu. Itu kan persaingan. Akhirnya untuk mengimbangi produk AK-47, Amerika mengeluarkan M16. Di mana-mana pun ujung-ujungnya perang itu ya duit. Supaya produk militernya itu laku. Kok jadi ke sana gitu? Ya, oke. Jadi Muslim itu tunduk patuh berserah diri kepada Gusti Allah Agung saja. Clear ya? Kalau Islam tadi nama sebuah agama yang itu diberikan Allah kepada agama yang disampaikan lewat Kanjeng Nabi Muhammad, bukan lewat nabi-nabi yang lain. Ya. Di situ sudah paham. Dan proper name Islam itu tidak boleh diterjemahkan. Karena kalau proper name itu diterjemahkan kacau loh. Misalkan kamu ngaji, surat apa? Surat sapi betina. Nah, itu sih masih mending. Tapi kalau nanti sudah masuk ke surat yang nomor 4, surat apa? Surat cewek. Wah, kan jadi kacau. Ya memang sih Anissa itu cewek. Tapi kalau kamu terjemahkan jadi kacau. Ya sudah, kita sama-sama tahu surat apa? Surat Anissa gitu loh. Nggak perlu diterjemahkan surat cewek. Tambah aneh nanti. Ya. Oke, sekarang aku tempus delicti sudah aku jelaskan ya. Nah, sekarang Islam agama yang berlaku sekarang. Maksudnya kalau aku berbicara agama berarti dinullah. Islam dinullah yang berlaku sekarang. Tempus delictinya sekarang. Ya. Aku ceritakan dulu. Dalam sebuah kisah perjalanan dan aku sempat terkesima. Artinya kita berguru itu bisa kepada siapa saja. Aku punya teman namanya Jepri. Dia asli Manado. Taulah sendiri kan orang Manado itu selalu tampil rapi ya. Kalau aku kan uraan ya. Ya adanya jin ya jin belel. Sementing aurat tertutup ya dipakai gitu. Kalau teman-teman dari Manado itu enggak, orangnya rapi-rapi gitu ya. Pada waktu jadi Jepri ini jadi mu'alaf itu sebelum ketemu aku sudah mu'alaf dia. Akhirnya kami berteman karena aku suka seni, dia juga suka seni dan dia suka mengadakan perlombaan-perlombaan seperti lomba Ratu Kebaya, lomba ini, lomba itu gitu loh ya. Nah, pada waktu itu kami sholat asar. Ya. Sholat asar. Selepas sholat asar kami berjalan menuju ke studionya dia gitu. Terus aku tanya, ya karena aku sudah akrab, aku belak-belakan aja. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tanya begini, Jebri, kenapa sih kamu kok sekarang itu berpindah sehingga memeluk agama Islam? Jawaban Jepri itu sederhana sekali. Tidak perlu buka ayat, tidak perlu komparasi kita seperti ini ayat ini Bible, ini Al-Quran. Tidak perlu. Jawab dia sederhana sekali. Coba kamu ingat-ingat. Dia jawabnya begini. Yang terakhir itu yang paling baik. Yang terakhir itu yang sempurna. Di situ aku masih mikir maksudnya. Terus dia bilang, seperti kita mengadakan lomba atau seperti ada pertandingan sepak bola, itu mesti yang juara yang terakhir. Gitu loh. Lomba juga itu yang nanti yang jadi juara yang terakhir masih menang. Itu yang terbaik, itu yang sempurna. Agama juga begitu. Islam ini yang terakhir, maka dia yang sempurna. Dari situlah aku memilih Islam. Subhanallah. Aku langsung terdiam dan aku logikanya bukan main. Sederhana kan? Tidak perlu jelimet. Itulah yang aku bilang. Islam ini kebenaran. Tinggal otak kamu itu mau belajar tidak. Gitu loh. Selama otakmu waras, maka pilihannya Islam. Bukan yang lain. Gitu loh. Islam ini subhanallah. Kamu lihat, baca Al-Quran itu. Bagaimana dahsyatnya. Ya. Oke. Sekarang aku jelaskan kepada kamu. Ini ayat-ayat yang selalu kalian ajukan tapi kalian tidak tahu duduk permasalahannya. Ya, sebelum aku nanti jelaskan kepada kamu kapan sebetulnya Kanjeng Nabi itu proklamasi tentang Islam.
Oke. Yang pertama, surat Ali Imran, surat 3 ayat 19. Ya. Jadi kata diksi Islam itu secara tekstual, bukan yang muslim terus sama penerjemah diterjemahkan Islam, itu kacau itu ya. Yang benar-benar Islam secara tekstual, Arabiannya juga begitu. Itu setahuku ada 3 ayat ya. Nanti kalau aku salah, mungkin aku khilaf seperti ini, aku sepertinya khilaf nulis ini ya. Ini nomor berapa lupa tuh. Tadi ada yang memberikan mengingatkan, itu salah sepertinya Pak, salah tulis. Yang jelas ini Al-Anbiya yang terakhir ini surat berapa? Coba lihat deh, Al-Anbiya 21 yang paling akhir itu surat nomor berapa? Ayat nomor berapa? Ya, aku bacakan. Jadi gini, inad dina indalohi Islam. Ya. Jelas di situ Islam, tekstualnya Islam. Ya. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu ialah Islam. Tidak berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Jelas kan? Inad dina indalohi Islam. Masalahnya you pada nggak ngerti. Ini kapan? Jangan you kira ini berlaku sejak zaman Kanjeng Nabi Adam. Surat 21 25 sebentar. Bukan ini deh. Yang 22 sebentar ya. Tadi ada informasi itu salah tulis. Aku ngomongnya benar tapi ayatnya salah ditulis. 22 ya, Al-Hajj jatuhnya Al-Hajj. Oke, Al-Hajj 2278 ya, tentang yang sebetulnya ini katanya terjemahannya bukan begini. Bukan telah menamai, bukan, tapi telah menyipati kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu gitu ya. Terima kasih sudah dikoreksi ya. Jadi surat Al-Hajj surat 2278. Oke. Ya. Sekarang kamu kira inadina indalohi Islam itu berlaku sejak zaman Kanjeng Nabi Adam? Ya. Tidak. Ya, dia berlaku kapan? Setelah Islam diproklamasikan. Gitu loh. Ya. Berikutnya. Tadi itu ya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam, din. Ya, inna dina indallahi Islam, din Islam. Dinul Islam. Nanti kalau pakai agama kacau lagi ya. Tidak, agama itu kocar-kacir, agama tidak kocar-kacir, tidak kacau, Sanskerta ya. Makanya guru Al-Qur'anku enggak mau, dia bilang dinul Islam bukan agama Islam. Ya sudahlah, yang penting kalian juga ngerti ya. Kapan inadina indallahi Islam itu? Jangan kamu anggap dia berlaku sejak zaman Kanjeng Nabi Adam. Orang Kanjeng Nabi Ibrahim aja belum berlaku kok. Karena apa? Belum diproklamasikan. Itu loh. Sekarang kita merujuk surat 3 ayat 85. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Iya. Kita sama-sama setuju, cuman kamu ngerti nggak kapan ini berlaku? Sama seperti tadi Ali Imran 3 yang 19, inadina indallahi Islam. Kita sepakat, tapi kamu ngerti nggak kapan itu berlaku? Makanya tempus delicti itu aku ulang supaya kamu ngerti. Sampai aku mengambil contoh bagaimana Yohanes itu aku nukil, aku jelaskan bahwa kalau Yesus itu disebut jalan kebenaran dan hidup, aku terima. Tapi masalahnya kapan itu? Sampai aku gunakan sampel uang ringgit, itu kan saking aku ingin kajian ini sesederhana mungkin sehingga kalian gampang mencernahnya. Tapi ya masih banyak juga yang bingung. Ya sudahlah. Memang yang namanya perjuangan itu kan harus terus berjalan.
Ya. Oke. Sekarang aku kasih tahu kalian ya. Di mana proklamasinya itu ya, supaya sekarang kau ngerti, tidak lagi ngawur ya. Sebelumnya aku kasih tahu kalau ad-din itu tunggal. Kalau ad-din, aku ini sulit ini nulisnya, harus bahasa Arab memangnya. Itu dia jamak, hati-hati ya. Hati-hati. Oke. Begini loh ya. Pada waktu itu haji wada ya. Haji wada, disitulah Kanjeng Nabi menyampaikan ayat ini, yaitu Quran surat 5 Al-Maidah ayat 3. Maka banyak para pakar-pakar Al-Quran mengatakan, kira itu kasih tahu, suruh diam. Kasih tahu, suruh diam. Kasih tahu, nanti Bapak marah. Ya. Ya omongin ku ya, aku sih rekaman. Ojo duduk. Ya, aku kasih tahu ya. Surat ini ya disampaikan ketika Kanjeng Nabi itu melaksanakan haji wada. Jadi para pakar Al-Quran banyak yang berpendapat Quran surat Al-Maidah ayat 3, ayat ya. Jadi harus tahu kamu apa beda surat apa beda ayat. Ini kalau aku jelaskan surat dan ayat kamu nggak ngerti, aduh, berputar-putar lagi ini ya. Aku bilang ayat. Ayat ini oleh pakar Al-Quran banyak dikatakan sebagai penutup Al-Quran ya. Jadi ini diucapkan ketika Kanjeng Nabi itu haji wada ya. Maka seperti sahabat Abu Bakar itu sudah mendengar firman ini dibacakan, itu sudah dalam hatinya itu sudah ada perasaan sedih gitu ya. Apakah ini sebagai akhir atau gimana gitulah ya. Oke, aku bacakan. Di sini panjang ayatnya ya, tapi nanti aku cuplikkan yang penting bagi kamu. Ya. Kamu sama buka Al-Qur'anmu surat 5 Al-Maidah ayat 3 ya. Aku bacakan dulu semua, nanti yang menjadi inti diskusi kita akan aku nukil. Bismillahirrahmanirrahim. Diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala ya. Jadi ini masih seperti hukum Taurat ini ya. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah ya. Karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, Allah ya. Lihat ini. Lihat. Pada hari ini, yauma, you know yauma? What is the meaning yauma? Please you ask to your kiai, to your teacher, to your ustad, to something. Please you ask, what is the meaning yauma in Arabian? Ya, supaya kamu nggak ngawur nek ngomong nggak berdasar. Al yauma itu adalah tempus delicti, mengatakan pada hari ini. Jadi di sini proklamasinya Islam itu sebagai nama semua agama, bukan hari lalu. Ngerti kamu? Ya, aku tuntaskan. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan aku ya, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ini proklamasinya
Ya. Oke. Aku lanjutkan dulu supaya tuntas. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Nih. Ini proklamasinya. Maka setelah ini diucapkan, diproklamasikan, jalanlah itu yang namanya inad dina indalohi Islam. Siapa yang mencari agama di luar Islam tertolak. Itu harus dipahami tempus delictinya. Ya. Jangan bolak-balik kamu ajukan ayat itu tapi kamu ngaji itu ngerti nggak duduk permasalahannya, ya. Jadi barang siapa mencari agama selain Islam itu tertolak, ya. Agama yang di sisi Allah itu Islam. Setelah proklamasi ini sudah jelas, ya, al-yauma. Kamu tanya sama kiaimu, sama profesormu, sama doktermu, sama rektormu, tanya sana, tahu nggak artinya al-yauma? Ya. Jadi jelas kok pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam. Keren gak? Keren gak? Artinya setelah ini diproklamasikan, ya, dinuloh yang namanya milah gugur. Dinuloh yang namanya Yahudi gugur. Dinuloh yang namanya Nasrani gugur. Satu-satunya dinuloh yang berlaku sampai yaumil sa'ah. Aku nggak ngomong yaumil kiamah ya. Yaumil sa'ah. Ini karena otak-otak bodoh ini ngomong kiamat-kiamat, tahu artinya kiamat nggak kamu? Kiamat dipahami hari kehancuran. Kiamat itu bangkit. Hancur dulu baru bangkit. Kalau Al-Quran mengatakan sa'ah, maka katakan di surat Al-Zukhruf 61, li sa'ati. Kok bisa diterjemahkan kiamat di saati? Kacau. Ya. Kan kemarin ada yang tanya, sebetulnya aku nggak mau jelaskan karena harapanku itu sudah jelas, kamu nggak tanya. Tapi karena kamu masih tanya, aku harus jelaskan lagi. Dan aku harus memilih kata yang itu halus, yang tidak melukai hati saudara-saudara kita. Akhirnya kamu nggak jelas juga. Makanya aku menggunakan kata yang itu supaya jelas. Dan aku tetap menghormati apapun pilihan semua saudara-saudaraku selain Islam. Aku katakan, milata Abraham, Yahudi, Nasrani itu ketika Islam sudah diproklamasikan itu expired. Tapi itu dinuloh. Resmi. Orang Allah yang kasih kok. Kan aku sudah bilang, otakmu kalau baca, ada ahli kitab di dalam Al-Quran itu larinya kemana? Kalau nggak ke Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani kitabnya apa? Kalau nggak Torah sama Injil. Torah sama Injil diturunkan lewat siapa? Kalau nggak lewat kanjeng Nabi Musa dan kanjeng Nabi Isa. Jadi bagaimana kamu mau ingkari? Apa sih susahnya, apa sih beratnya bahwa di nuloh itu ada milah Ibrahim, ya, ada Yahudi, ada Nasrani, ya, dan itu semua berlaku pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Kan kemarin tentang umat sudah aku jelaskan. Setiap umat itu punya azalnya, punya batas waktunya. Makanya aku ngomong seperti temanku tadi yang bilang, si Jepri, kenapa Jep kamu masuk Islam? Islam itu agama yang terakhir, yang sempurna. Sederhana dia berpikirnya. Ya. Yang terakhir, yang sempurna. Gitu loh. Ya, nanti aku kasih grafiknya supaya otak kamu lebih gampang menyerap, lebih cerdas lagi, ya. Jadi nanti kalau kamu setuju, kamu ambil dan sebarkan ke yang lain supaya nggak tetap aja dari dulu ngaji dari itu ke itu saja. Tapi kalau kamu nggak setuju, tidak apa-apa, tinggalkan. Berapa jam deh? 49. Itu lampu yang di sini dipasang supaya terang. Bapak mau gambar grafik, ya? Oke. Belum. Ini nggak apa-apa. Alhamdulillah Allah ingatkan, ya. Allah ingatkan. Gus, kok gampang ngomong? Agama-agama yang dulu itu expired. Di mana itu pijakannya?
Ini aku jelaskan ya. Aku jelaskan ya. Di sini dia. Sebelumnya kamu nanti baca Izazah Anasrullahi ya. Surat apa itu? An-Nasr. Kamu baca itu. Di mana orang itu berbondong-bondong memasuki dinullah. Ya. Supaya kamu tahu. Sekarang kita merujuk pada satu hadis Muslim. Ini Arabiunnya agak sulit aku bacanya ya. Terpotong-potong lagi. Terjemahannya aja aku kasihkan ke kamu, nanti kamu cari. Tidak seorang pun dari umat ini, Yahudi ataupun Nasrani atau yang lainnya, yang mengetahui tentang kerasulanku, lalu ia tidak mau beriman kepada ajaran yang aku bawa, kecuali pasti ia menjadi penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi yang lalu-lalu itu sebagai dinullah masa lalu itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi kenapa sekarang kita harus menjadi Islam? Karena kita hidup di zaman kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Dinullah yang berlaku Islam. Kalau seandainya kamu hidup di zaman kenabian Kanjeng Nabi Isa, dinullah yang berlaku apa? Nasrani. Maka kamu harus menjadi Nasrani. Di zaman Kanjeng Nabi Isa yang berlaku apa? Yahudi, maka kamu harus menjadi Yahudi. Zaman Kanjeng Nabi Ibrahim apa? Milah, maka kamu harus mengikuti milah. Ya kita sekarang, kenapa kita sekarang harus menjadi Islam? Karena kita hidup di zaman kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Paham di sini? Ya. Karena aku sudah bilang, setiap zaman ada nabinya, setiap nabi ada zamannya. Itu tadi satu hadis, dan ini ada lagi hadis dari Imam Ahmad. Demi Allah yang jiwaku berada pada genggamannya, seandainya Musa alaihi salam hidup, dia tidak dapat mengelak dan mengikutiku. Ya, itu pijakannya. Ya, wah itu kan pijakan Islam, Pak. Kami ini kan bukan orang Islam. Masa kami harus percaya hadis? Oke, kamu buka Ulangan 18:18. Nanti ini, jadi kajian-kajianku itu dia seperti network, dia akan menjaring. Kalau ini nanti kita kupas tuntas akan berhubungan dengan tajuk yang adakah Nabi dari bangsa Arab di sana. Ulangan 18:18 ya. Apa kata Kanjeng Nabi Musa? Ya. Ulangan 18:18. Kamu buka Biblemu. Keluaran. Ulangan 18:18. Ya. Itu sebetulnya dari yang 15. Ya. Ulangan 18:15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ini berapa abad ini? Zaman Kanjeng Nabi Musa sudah dinubuahkan. Berikutnya 18:18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara-saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Clear nggak? Nabi di situ ya, bukan Roh Kudus. Ini kamu putar lagi Roh Kudus. Itu nabi yang nubuatnya telah diucapkan oleh Kanjeng Nabi Musa. Itu harus diikuti. Nanti itu kalau aku baca terus, itu kalau kamu baca sendiri nanti bisa ya. Itu kalau nggak diikuti nabi ini, oh dibikin mampus kamu. Ya. Oh ada lagi ngomong, wah itu kan Yahudi Pak. Di Kristen bagaimana? Oke. Kamu buka di kitab Yohanes. Apa katanya? Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain, yang dia akan menyertai engkau selama-lamanya. Siapa itu yang diminta oleh Yesus? Seorang penolong yang lain. Yang kalian plesetkan,
teman-teman Kristen, nanti diplesetkan ke Roh Kudus. Ngapain kok jauh-jauh Roh Kudus? Roh Kudus sudah datang. Kan ini dibilang, maka aku harus pergi, karena kalau aku tidak pergi, dia tidak akan datang. Sudah clear penjelasannya. Masalahnya sekarang kalian mau taat terhadap Alkitab tidak? Dan di surat Matius dikatakan, aku kalau baca ayat ini aku pernah sedih baca ayat ini ketika aku tampilkan, aku diskusi di Denpasar, ya. Apa kata Yesus? Itu kalau nggak salah, tolong dicari ya. Itu di Matius ingatku. Tapi kalau aku salah tolong dicari. Bunyinya begini ayatnya. Yerusalem, Yerusalem, ingin aku memelukmu seperti anak ayam memeluk induknya, tetapi engkau tidak mau. Coba itu renungkan dalam pikiran dan perasaanmu. Bagaimana beratnya dakwah yang harus dilalui oleh Kanjeng Nabi Isa terhadap orang Israel, tetapi tetap mereka menolak juga. Makanya nanti ada Yerusalem baru. Ya ini kacaunya teman-teman Kristen ngomong Yerusalem baru itu nanti surga. Surga dari Hong Kong apa? Yerusalem baru nanti itu bersama Nabi baru itu. Yang diminta oleh Yesus, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Berikutnya Yesus juga mengatakan bahwa kota ini akan ditinggalkan. Sekarang lihat, kemana orang berhaji? Dulu, ya. Oke, nanti itu hanya sekilas saja, ya. Tapi nanti kita bisa kupas tuntas, kita bisa explore ayat-ayat itu. Aku terlalu lama berjanji ya. Seri tentang ada nabi dari bangsa Arab itu belum selesai, itu masih seri yang ketiga ingatku ya. Nanti kita explore di sana, ya. Karena nanti Yohanes harus kita buka semua supaya kalian tahu. Jadi kalau aku ngomong di Nuloh yang namanya Mila itu sudah expired, Yahudi expired, Nasrani expired, tinggal Islam, itu bukan tanpa argumentasi gitu loh. Ya. Jadi kalau aku ditanya Milata itu di Nuloh. Yahudi itu di Nuloh. Nasrani itu di Nuloh. Sah. Berlakunya kapan? Dulu, pada waktunya. Sekarang sudah tidak. Karena sekarang yang berlaku adalah di Nuloh yang bernama Islam. Clear nggak kalian di sini? Clear nggak? Otakmu terbuka nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Aku kan sudah ngomong, kalau kamu nggak puas bikin pertemuan. Temukan aku dengan orang-orang yang kamu anggap kompeten. Kita diskusikan ini. Tapi jangan kerucuk-kerucuk kamu ajukan ke aku, ya males aku. Tiwas capek aku. Ya. Harus yang punya kompetensi. Kalau nggak mau. Untuk apa? Untuk apa aku diskusi sama kerucuk-kerucuk? Ya. Oke. Sekarang aku udah berapa jam nih? 58. Oh, belum 1 jam ya. Insya Allah selesai nih. Berarti nanti selesai. Ini nanti tamat lah ya. Jadi aku nggak perlu bikin seri 4A, 4B nggak. Ini selesai nih karena tinggal menjelaskan kepada kamu ya grafik. Setelah itu menjelaskan secara lugotan apa itu Muslim, apa itu Islam ya. Supaya otakmu itu nggak hanya kamu kira hanya Islam tok yang Muslim. Ini yang bikin kacau. Iya bener, hanya Islam tok yang Muslim, tapi itu kapan? Gitu loh. Kita ini berbicara holistik, tidak berbicara abad ke-7 saja. Ya, oke. Ya, semoga cerdas lah kau, ya. Oke. Jadi aku gambarkan sketnya itu begini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dinullah. Ya. Ini Allah tentu ya. Ya. Maka disebut dinullah. Dinullah. Agama yang bersumber dari Allah. Ya. Ini nanti ya.
Ambilkan yang merah nih. Ini pilihkan yang merah Bapak, supaya ommu jelas kalau Bapak gambarkan nanti. Yang merah agak sulit dibuka. Dibuka plastiknya, ya. Dinullah, ya. Ini nanti skemanya begini. Milah, ya. Yahudi, ya. Nasrani, ya. Baru Islam. Dinullah tuh ini. Jangan kamu anggap dinullah tuh hanya Islam tok, sehingga semua nabi beragama Islam. Itu kan romantisme teologis itu. Di sini nggak ada romantisme teologis, yang ada itu logis, ya. Oke. Ini semua, ya. Ini masih baru ya. Ini semua, ya. Nih. Ini dinullah semua ini. Ini dinullah. Ini dinullah. Ini dinullah. Ini dinullah. Lewat siapa? Ini diturunkan lewat Kanjeng Nabi Abraham, Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Muhammad. Lihat, setiap zaman ada nabinya, setiap nabi ada zamannya. Ya. Kitabnya nggak usah lah ya, nggak usah aku. Kalau mau lengkap ya nggak apa-apa lah kitabnya ya. Di sini suhuf, di sini Torah, di sini Injil, di sini Al-Quran. Ini masih nampak deh. Oke, ya. Jadi ini begini. Kemarin ada yang tanya tentang Zabur sepertinya ya. Zabur itu masih di sini Mas. Zabur itu kalau kita bilang, kalau mereka bilang Mazmur itu masih di Yahudi sini, ya. Cuma kan itu Nabi tidak sekali berini, Daud itu ya. Ini yang bos-bosnya lah gitulah ya. Bos-bosnya. Ya. Oke, sekarang aku jelaskan. Ini ya. Nih aku jelaskan. Ini yang muslim. Ini muslim. Masih nampak, Le? Ini yang muslim. Ini yang muslim. Jangan kamu kira hanya Islam tok yang muslim. Ini muslim semua. Tunduk patuh. Aku jelaskan kepada siapa? Kepada Allah. Tunduk patuh kepada Allah. Tunduk patuh kepada Allah. Tunduk patuh kepada Allah. Ya. Tapi ini dibatasi oleh namanya tempus delicti. Makanya sekarang, Pak, kalau ada orang Nasrani, Pak, itu Nasraninya tidak nyimpang, Pak. Tidak nyimpang, Gus. Masih seperti Nasraninya Kanjeng Nabi Isa. Kira-kira bisa disebut muslim? Ya ora iso. Karena kan sudah aku jelaskan tadi. Jangankan Kanjeng Nabi Isa, kita mundur ke belakang. Jangankan Yahudi, Kanjeng Nabi Musa saja kalau dia masih hidup, dia harus ikut terhadap syariat Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi disebut muslim ketika di sini. Disebut muslim ketika di sini. Disebut muslim ketika di sini. Makanya nanti kamu tahu kenapa jumlah nabi itu paling banyak dari Bani Israel daripada Bani Arab. Karena pertentangan di Bani Israel. Turunkan agama, dinul, nyimpang lagi. Turunkan nabi, nyimpang lagi. Turunkan nabi, nyimpang lagi. Turunkan nabi, nyimpang lagi. Jadi nabi-nabi ini sebetulnya dia pembaharu untuk mengembalikan keajaran yang semula. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim start di sini ya. Setelah menyeleweng, milad itu dikembalikan lagi oleh Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa setelah menyeleweng dikembalikan lagi oleh Kanjeng Nabi Isa. Kanjeng Nabi dikembalikan lagi oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi ini yang namanya abrogasi. Agama yang kemudian itu melanjutkan ya agama yang lalu, melanjut ganti.
melanjutkan dan menggantikan agama yang lalu. Nabi juga begitu, melanjutkan perjuangan nabi-nabi yang lalu. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan bahwa sudah ada nabi-nabi sebelumku. Bukan ucuk-ucuk nabi Kanjeng Nabi Muhammad, enggak. Sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sudah ada nabi. Berapa tadi kita baca di hadisnya? 124.000 nabi. Yang disampaikan kita ada, yang diceritakan kepada kita ada, yang tidak diceritakan juga ada. Gitu ya. Nah, sekarang gini loh ya. Ini milah. Ya. Ketika ini sudah terjadi penyelewengan, maka diturunkan Kanjeng Nabi. Ini Kanjeng Nabi Adam, Kanjeng Nabi Musa. Ya, Kanjeng Nabi Musa. Kan ini untuk mengembalikan yang sudah nyeleweng tadi, kembali ke dinullah. Ya. Maka seharusnya yang orang ada di sini itu seharusnya dia mengikuti Yahudi, menjadi Yahudi. Paham? Ya. Jadi yang milah di sini begitu datang Kanjeng Nabi Musa, dia harus menjadi Yahudi. Begitu juga ini, makanya pertentangan, perdebatan Yesus dengan orang-orang Yahudi itu sangat keras. Karena Yahudinya itu sudah dibawa menyimpang. Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu ingin mengembalikan. Seharusnya Yahudi ini mengikuti sini. Ya. Begitu juga Nasrani setelah menyeleweng yang Kristen. Yang Tuhannya 3 lah, tapi dibilang 1 lah. 1 lah, dibilang 3 lah. Nanti supaya, itu kan permainan kata-kata aja. Ada ausia, ada apa lagi? Setelah ausia itu apa namanya? Mana nih bukunya Bapak ya? Sebentar. Wah, ini nyari buku lagi nih. Bentar. Ini nih, ambil ini. Bukan. Aduh, repot. Begini. Ya. Jadi aku lupa namanya apa. Yang ausia sama apa gitu ya. Makanya buku di tempat itu nggak pernah tersusun morat-marit karena sebentar lagi dicari. Ada wis. Biarin wis. Ya. Ini lagi blank. Aku ingat biasanya disebut dengan ausia dan satunya repot kalau lagi blank gini. Ya. Oh ini apa nih di bawah ini? Bukan, di mana bukunya itu ya? Udahlah, kapan-kapan. Nanti kalau kamu tak suruh cari kamu nggak ngerti tempatnya. Ya, oke, jadi gini aja. Itu permainan kata-kata tentang Yesus saja sih. Dibilang manusia Allah, dibilang Allah manusia. Yang benar Allah atau manusia? Itu sudah nyeleweng. Makanya dikembalikan sama Islam lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu loh. Kan sudah bilang Allahku dan Allahmu, Tuhanmu dan Tuhanku, Bapakmu dan Bapakku. Ya kalau Nabi dijadikan Allah, dikembalikan oleh Islam, maka seharusnya semua yang nyeleweng ini ke sini. Ini namanya abrogasi. Ini Muslim, iya. Ini Muslim, iya. Ini Muslim, iya. Ini Muslim, iya. Masalahnya kapan? Ini batasnya ini. Nah sekarang ini zaman sudah di akhir, maka otomatis Muslim itu Islam, Islam itu Muslim. Kalau kita lihat, kalau kita bidik di abad ke-7 sampai ke sini nanti, sampai Sa'ah nanti. Kalau ke sini ya tidak bisa. Ada Muslim Nasrani, ada Muslim Yahudi, ada Muslim Milah. Gitu loh. Ya. Paham nggak kayak skema ini? Ya. Jadi kamu jangan anggap Muslim pasti Islam, Islam pasti Muslim. Kalau kita berbicara secara holistik, ini dari sini bukan kemarin sore, ini berabad-abad, ini berapa ribu tahun. Islam otomatis Muslim itu di abad ke-7 ini mulainya setelah diproklamasikan. Kenapa? Ini sudah expired semua. Expired. Makanya di sini dikatakan kata Nabi
Karena sudah tidak ada nabi lagi, berarti tidak ada dinullah lagi. Makanya disampaikan kepada Yesus, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain, yang dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Tidak ada nabi lagi. Nanti repot lagi ada Kanjeng Nabi Muhammad kan meninggal, bagaimana menyertai selama-lamanya? Itu nanti aku jelaskan, Pak. Ya. Paham di sini? Oke. Ya Allah, aku masih kepikiran buku tadi, tak cari kemana ya. Biasanya ada kok. Bukan, bukunya tipis lah, kecil seperti ini bukunya. Oh, ini bukunya nih, memang ini. Alhamdulillah, ini ketemu. Ya. Jadi adanya itu permainan kata-kata aja. Yesus nggak pernah bilang begitu. Gitu kok ngomong katanya Kristen. Kristen tuh pengikut Yesus. Ya. Dari mana? Hipostasi. Jadi istilah hipostasis atau pribadi dan istilah ausia atau zat itu ndak ada. Tuhan dibagi, Allah dibagi hipostasis, dibagi zat, ausia. Memangnya kamu lebih pintar dari Allah sendiri? Orang Allah sudah tidak pernah membagi-bagi dirinya seperti itu kok. Makanya penyelewengan itu dikembalikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad lewat dinullah yang bernama Islam. Dulu. Ya. Wis. Jelas lagi. Enggak jelas ya kon ulang-ulang ngomong nih. Puter-puter lagi. Ya. Oke, sekarang aku hapus ini. Ya. Grafiknya itu begini, grafiknya itu. Ini gini, ya. Ini gini. Ini grafik ini cara aku menjelaskan supaya lebih mudah loh ya. Nanti kamu mau bikin grafik sendiri, kalau kamu mau menjelaskan ya itu terserah urusanmu. Ini gini, ya. Ya, ini Abraham itu di sini. Ya. Ini Bapak Abraham. Ya. Terus Kanjeng Nabi Musa di sini. Ya. Kanjeng Nabi Isa itu di sini. Kanjeng Nabi Muhammad itu di sini. Ya. Ya. Sebentar, ngomong aku ingat. Aku tadi baru dapat laporan dari teman yang melihat diskusi teman-teman Islam dan Kristen. Teman-teman Kristen itu mengatakan, bagaimana dong namanya itu Ahmad kok bukan Muhammad gitu. Ya. Maka kalau ada pertanyaan seperti itu kalian harus bisa menjelaskan kepada teman-teman Kristen ya. Ismu itu bisa dipahami sebagai nama, bisa dipahami sebagai sifat. Jadi ismu Ahmad di surat apa itu ya, di Al-Qur'an itu yang sifatnya terpuji gitu loh. Tapi dia juga bisa sebagai nama. Ya. Makanya aku bilang kemarin, kadang-kadang dipanggil Ahmad, kadang-kadang Muhammad. Kadang-kadang disebut Baka, kadang-kadang disebut Maka gitu. Jadi harus paham, karena kalau nggak paham kamu nggak bisa jelaskan ya. Oke, itu hanya intermezzo. Sekarang begini. Ini apa? Ini garis waktu. Time. Garis waktu ya. Ini dia yang berlaku ini ya. Ini dinullohnya itu ini yang berlaku ya. Yang berlaku, dinullah yang berlaku. Ini gini ya. Jadi kalau kita tarik garis kan ini begini nanti. Seret. Ini kan begini. Seret. Ini kan begini. Seret. Ini nanti begini ya. Jadi puncaknya itu gini. Ya. Nih. Perhatikan. Kanjeng Nabi Abraham di sini Mila selesai. Dilanjutkan naik lagi dia kan Kanjeng Nabi Musa. Di sini selesai. Dilanjutkan Kanjeng Nabi Isa. Di sini selesai. Dilanjutkan Kanjeng Nabi Muhammad. Di sini selesai. Ya. Ini Mila, ini Yahudi, ini Nasrani, ini Islam. Jadi dalam satu tempus itu hanya berlaku satu dinullah.
Tidak ini semua masih berlaku sampai sekarang, tidak. Kan tadi hadisnya sudah jelas, seandainya Musa masih hidup dia harus tunduk terhadap syariat yang aku bawa. Ya. Jadi satu masa satu dinullah, ya. Ini selesai, maka dia menjadi expired. Ini selesai dia menjadi expired. Ini selesai dia menjadi expired. Ini selesai menjadi expired. Ini expirednya kapan? Nanti, nunggu sa'ah nanti. Karena ini berlaku sampai nanti kita sa'ah. Ya. Oke. Inilah yang disebut ya'lu wala yu'la. Ketinggian Islam itu di sini. Islam itu apa? Pelanjut dari ini. Nasrani, Yahudi, Mila. Ya, maka kan ada hadis. Kanjeng Nabi ngendikan, ya. Bapak kami satu, cuman ibu kami saja yang berbeda. Gitu loh. Ya. Jadi disinilah puncak kejayaan Islam itu. Dia mewakili dinullah yang lain ini. Jadi jangan merasa asing gitu loh. Kajian ini ya, tujuan dari aku bagaimana supaya kuda-kuda kalau kita silat itu ya, pijakan kakimu tuh kokoh. Keislamanmu itu kokoh, tidak tergoyahkan, akidahmu kuat. Tetapi kamu tidak kuper, tidak kurang pergaulan, tidak seperti kata dalam tempurung, kamu kira hanya Islam saja dinullah. Tidak. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Mila. Ini muslim-muslim semua. Jadi ada muslim Mila, muslim Yahudi, muslim Nasrani, muslim Islam. Tuh. Tapi ingat tempus delictinya, ya. Nah, inilah nanti yang dibangun oleh Kanjeng Nabi, ketinggian Islam, sekalian aku jelaskan ini di Madinah. Ya. Inilah yang disebut Mi'raj itu ini. Mi'raj. Madinah itu nama julukan, nama aslinya Yatsrib. Apa arti Madinah? Di mana ketika dinullah bisa ditegakkan, maka daerah itu disebut Madinah. Seandainya kampungmu itu dinullah benar-benar bisa ditegakkan, sholat 5 waktunya jalan, sodakohnya jalan, amal jariahnya jalan, tidak mau makan uang haram, tidak mau makan rentenir, semua dalam hidup menjalankan hukum Islam, daerahmu bisa disebut Madinah. Jadi Madinah itu julukan terhadap sebuah wilayah, sebuah kota di mana dinullah itu bisa ditegakkan. Ya di sini. Ini nanti hubungannya dengan hijrah yang kemarin aku jelaskan. Hijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi Mi'raj itu ini. Mi'raj naik. Gitu ya. Nanti Isra, perjalanan malam dari Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa itu ayatnya ada. Nanti aku jelaskan karena itu banyak juga yang kurang paham. Mi'raj itu ini, bukan Mi'raj naik ke langit. Dapat perintah sholat 50, modon mana, ditawar mana, modon mana. Yang ngasih nasihat siapa? Kanjeng Nabi Musa. Lu kira beli ikan asin apa main tawar-tawar? Orang Nabi itu sudah mengajarkan kita sami'na wa atona. Maka Nabi pun tidak mungkin tidak bersikap sami'na wa atona kepada Gusti Allah yang kamu agung. Seandainya dulu sholat itu 50, ya kita sholat 50. Apapun yang terjadi. Itu loh. Orang, oh itu Pak hadisnya itu Muslim. Aku tahu itu hadis Muslim, nggak ada urusan aku. Logika itu menentang. Bagaimana aku bisa menerima hadis itu? Karena nabiku itu sami'na wa atona, bukan sami'na wa asoina. Ya. Jadi Mi'raj itu di sini. Ketinggian puncak, sehingga aku ulangi lagi supaya otakmu juga ngerti. Apa kata Jawaharlal Nehru? Muhammad telah sukses membangun surga di atas padang pasir. Itu mencapai puncak. Mi'raj dia naik di sini. Ini cara memahami Mi'raj. Jadi pusat dari semua agama-agama ini, dinullah itu, Mi'rajnya ini dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Islam di mana? Di Madinah. Nah sekarang tinggal kita bisa nggak menapak tilasi sehingga Mi'raj lagi kita. Kalau kamu nggak mencintai Islam, nggak paham Islam, bagaimana mau Mi'raj? Mampus saja. Ini sekarang tugas kita bersama.
Tapi kan itu perlu education. Perlu semua orang itu dipahamkan what is Islam. Begitu loh. Nanti berbicaranya itu luas lagi. Supaya orang tahu, jangan Islam itu hanya sholat, haji. Itu kan ritualnya. Tapi sosialnya bagaimana? Ya. Bahkan kalau guru ngajiku, ya berapa jam deh? 1:20, nggak apa-apa, kita tuntaskan ini terakhir ini. Guru ngajiku, guru Al-Qur'anku yang sudah almarhum, semoga Allah merahmatinya, Gus Panani bilang begini. Ya. Misalkan gini, dalam kehidupan itu satu hari itu aku perlu 1 kilogram beras, misalkan nih contoh gampangnya ya. Maka yang boleh aku simpan itu hanya 3 kilogram beras. Tidak boleh lebih dari 3 kilogram beras. Lalu kalau kita punya lebih dari 3 kilogram beras, itu ditawarkan kepada saudara-saudara yang lain yang nggak punya beras. Bagaimana hebatnya Islam? Kalau itu terjadi di antara kita, hidup ini enak. Hidup ini menjadi amburadul karena kita tidak taat terhadap Islam. Jadi sistem Baitumal ekonomi Islam itu membangun kebersamaan. Masalahnya sekarang you edan sama namanya apa lho sing bayar nyicil-nyicil gue. Bayar nyicil-nyicil nek tuku barang apa jenenge? Kredit. Kalian edan sama kredit. Apa-apa kredit. Di sana ada riba enggak? Itu masalahnya. Oke. Sampai di sini saja kajian kita, dan aku sudah berusaha menyajikan sejelas mungkin. Kalau lebih jelas dari ini terus terang di luar kemampuanku. Aku bisanya cuma begini. Harapanku ya sudah jelas dan kalian bisa mengerti. Hasil akhir aku mengatakan tetap aja seperti yang lalu-lalu. Kamu setuju, ambil. Kamu tidak setuju, tinggalkan. Ya. Itu dari aku, sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.